Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh kembali berkumpul. Kami sudah memuji nama Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu, biarlah setiap perkataan yang keluar adalah isi hati Tuhan sendiri. Tuhan pakai urapi menjadi berkat, menjadi rema buat setiap kami yang hadir, dan boleh merubah hidup kami menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Berbicaralah, kami semua siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom, terima kasih buat kesempatan diberikan, juga terima kasih yang sudah melayani dalam pujian. Nah, hari ini saya diberi tema life goal. Goal. Nah, apa yang saudara-saudara pikirkan kalau dengar kata goal? Apa? Tujuan, ya, tujuan, goal, tujuan. Nah, kalau saya begitu baca life goal, kebayangnya apa? Hah? Bola, ya, pertandingan sepak bola, betul, begitu saya lihat life goal, saya kebayangnya itu dalam satu pertandingan sepak bola. Nah, dalam pertandingan sepak bola, satu-satunya tujuan yang akan mereka kejar, mereka usahakan apa? Gol, ya, gol itu ya. Jadi satu-satunya tujuan pertandingan sepak bola adalah untuk mencetak gol, dan gol itu yang menentukan kemenangan dalam pertandingan. Nah, jadi seluruh pemain satu tim berapa orang sepak bola? 11 orang itu semua fokus aktivitasnya, kegiatannya, daya, upaya, strategi semua diatur untuk mencetak gol. Nah, hidup ini kita ibarat satu pertandingan, ya, pertandingan iman dikatakan. Nah, sekarang apa yang menjadi life goal kita? Apa yang menjadi tujuan kita yang harus kita perjuangkan? Satu-satunya yang harus kita kejar, satu-satunya yang harus kita cetak, dan satu-satunya harus kita capai. Jadi segala usaha, segala upaya, segala strategi, segala kekuatan, kemampuan harus kita kerahkan untuk mencapai life goal kita. Nah, life goal kita apa? Kita baca di 1 Timotius, supaya kita baca sama-sama aja ya, karena nggak banyak ayatnya. Atau banyak pun nggak apa-apa, kita baca 1 Timotius 6 ayat 12. Kita baca, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nah, garis bawahi apa? Rebutlah hidup yang kekal. Jadi goal, tujuan hidup kita di sini dikatakan apa? Rebutlah hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal. Katakan sama-sama, hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Nah, yang berikutnya di Filipi 3 ayat 14. Kita baca lagi sama-sama Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi tujuan hidup kita adalah, tadi yang pertama bilang apa? Hidup yang kekal. Terus ini panggilan surgawi, itu senada, itu paralel, artinya sesuatu hal-hal yang kekal, yang surgawi, yang kekal dan yang surgawi. Karena memang manusia itu adalah makhluk kekal. Kita baca di Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jadi manusia adalah makhluk kekal, karena itu goalnya adalah hal-hal yang bersifat kekal, kekekalan. Nah, kita jangan sampai sebagai manusia kita salah goal. Nah, goalnya harusnya ke sana, kekekalan, ya, tadi panggilan surgawi atau hidup kekal, kekekalan ke arah sana, tapi jangan sampai kita salah goal ke sana. Apa jadinya? Kalau dalam sepak bola, salah goal nggak ke sana tapi ke sana. Ya, betul, goal bunuh diri. Itu benar, kalau kita salah goal, kita salah arah, kita nggak kejar kekekalan, kita salah, kita nggak menuju sana, itu goal bunuh diri. Tujuan kita bunuh diri, benar. Bunuh diri memberi kemenangan kepada lawan. Kita akan kalah kalau terus gol bunuh diri, ya. Nah, jadi perhatikan, gol kita adalah kekekalan. Nah, sekarang yang kedua, poin kedua, sekarang strateginya gimana? Kayak main sepak bola, supaya bisa gol harus ada strateginya, ya. Nah, James suka main futsal ya. Rio juga. Rio juga nih pinter-pinter ya futsalnya. Nah, tadi kita udah baca strateginya yang di 1 Timotius 6 ayat 12 tadi dikatakan, rebutlah hidup yang kekal. Apa? Rebut. Katakan sama-sama, rebut. Rebut itu bukan ambil. Tahu nggak bedanya rebut sama ambil? Tahu? Kalau ambil. Tapi kalau rebut
rebut, harus sungguh-sungguh. Wah, kata James pakai begini ya, kayak rebut bola. Mesti sungguh-sungguh, mesti susah payah berlomba mengambil sesuatu. Jadi untuk hidup yang kekal, untuk hal-hal yang sempurna, mesti rebut. Ya, jadi nggak bisa cuma ngambil, harus sungguh-sungguh, harus susah payah. Nah, terus tadi di Filipi 3 ayat 14 dikatakan apa? Berlari kepada tujuan. Berlari bukan jalan. Berarti berlari, nggak bisa jalan. Berarti nggak bisa santai. Mesti lari. Untuk hal-hal ketekalan, kita mesti lari, mesti gercep. Ya, sekarang kan suka gercep ya mesti antusias, semangat, mesti yang gercep. Ya, nah, kita baca di Lukas 13 ayat 24. Ini sama Lukas 13 ayat 24 dikatakan, jawab Yesus kepada orang yang ada di situ, apa? Lukas 13 ayat 24, berjuanglah. Katakan sama-sama, berjuanglah. Berjuanglah. Ini kok kata berjuangnya kayak tanpa perjuangan. Ayo sama-sama katakan, berjuanglah. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jadi kok cuma usaha-usaha biasa, bisa nggak dapat. Harus apa? Berjuang. Jadi strategi yang pertama, kita harus berjuang, harus rebut, harus lari. Berjuang, rebut, lari. Katakan sama-sama, berjuang, rebut, lari. 1, 2, 3. Berjuang, rebut, lari. Ya, nah, jadi mesti sungguh-sungguh semangat. Ya datang ibadah, berjuang ya. Jangan jalan, lari, gercep ya. Jangan mulai jam 7 belum ada orang. Ya, maaf ya. Maaf ya, jangan jam 7 belum ada orang. Gercep, kita mau sama-sama belajar ya. Mau sama-sama belajar. Kita berjuang, kita rebut, kita lari. Jadi kayak ibadah konsisten, sungguh-sungguh, semangat, antusias ya. Jangan usahakan, jangan sampai bolong-bolong ya. Hari ini banyak yang sakit ya. Pada sakit bareng, aduh ya, sakit berjamaah. Jaga kesehatan ya, ini jaga kesehatan ya, anak-anak muda penting juga ya. Nah, nanti ada sesi ini berikutnya. Jadi yang berjuang, pertama strateginya apa tadi? Berjuang, rebut dan lari. Nah, yang kedua strateginya di 2 Timotius 2 ayat yang kelima ya. 2 Timotius 2 ayat yang kelima dikatakan, kita boleh baca sama-sama supaya sama-sama terbaca ya. 1, 2, 3. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding apa? Menurut peraturan olahraga. Jadi yang kedua, hidup itu harus sesuai aturan. Kalau nggak sesuai aturan, masukin gol. Tapi ada salah nggak sesuai aturan, dihitung nggak? Enggak, ya di kartu merah bisa ya. Apa kartu kuning tuh? Nah, jadi harus sesuai aturan. Begitu juga kita hidup, ada aturannya. Terus sebagai anak Tuhan, aturannya apa? Ada firman Tuhan. Makanya baca itu seperti ini, dengar dan lakukan firman Tuhan ya. Baca, lakukan firman Tuhan, aturan-aturan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Nah, selain itu juga ada aturan-aturan etika umum ya. Kayak kerja di sini, siapa yang udah kerja? Ya ada ya, ada yang udah kerja. Kalau kerja ada aturannya enggak? Ada etika umum, datang jangan telat, kerja keras, jujur, disiplin ya. Jangan udah datang telat, pulangnya duluan. Ya, itu nggak bisa diterima ya. Dulu ada teman waktu saya masih kerja, namanya Tenggo, kata dibilang, oh itu si ibu Tenggo, kenapa? Soalnya begitu jam 5 langsung go. Nah waktu itu jam 5 jam kantor ya pulang, jadi begitu jam 5 langsung absen, ceklop, langsung lari go, katanya ibu Tenggo, katanya gitu ya. Kalau emang belum kelar, ya nggak apa-apa, kelarin sampai beres ya. Jadi semua ada aturannya. Dalam berhubungan dengan orang lain juga ada kesopanan. Dalam berpacaran, kalau nanti sudah mulai pacaran juga ada. Jangan kebablasan. Ada norma-norma yang harus kita lakukan ya. Juga dalam rangka menghormati orang yang lebih tua. Kita hormati ya. Kalau di gereja kan suka sama-sama kita ibadah. Kalau ketemu sesama teman, apa? Shalom ya. Terus suka tos. Sekarang kan nggak salaman begini ya. Kalau pas lewat ada orang yang lebih tua, jangan lupa sapa. Shalom ya. Jangan lewat aja ya. Kita mau jadi anak muda yang tahu aturan ya, sesuai aturan. Kita katakan sama-sama, tahu aturan. Ya, tahu aturan, pasti orang tua senang kalau anaknya tahu aturan. Sesama teman juga senang kalau sama-sama tahu aturan ya. Semua sesuai dengan aturan yang ada. Ya, jadi yang kedua apa? Sesuai peraturan. Yang ketiga sekarang. Nah, di 1 Korintus 9 ayat 24 sampai yang ke-26. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 26 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah
begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Nah, sampai sini dulu dikatakan larilah begitu rupa. Jadi larinya itu mesti begitu rupa. Nggak bisa lari asal-asalan, lari sembarangan. Tapi larinya harus begitu rupa. Nah, dikatakan selanjutnya, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ya, menguasai diri. Yang kedua, dalam segala hal. Nah, kayak seorang atlet, dia harus menguasai diri. Apa aja? Seperti kayak pola makannya. Dia nggak bisa makan sembarangan. Makan sembarangan, kalau kegemukan kan susah lari ya. Oke, pemain sepak bola. Nggak boleh kalau terlalu gemuk, overweight lari. Susah ya, jadi pola makannya diatur. Pola istirahat juga mesti diatur. Jangan sampai kecapean, ngantuk-ngantuk pas bertanding, stamina-nya nggak fit, nggak bisa menang. Jadi pola istirahatnya diatur. Disiplin, waktunya latihan, mesti latihan. Nggak bisa ngantuk, terus dia nggak mau ikut, nggak bisa diikut sertakan dalam pertandingan. Nah, harus disiplin waktu latihan, jadi harus menguasai diri dalam segala hal. Nah, selanjutnya dikatakan mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Nah, dia cuma buat mahkota fana aja seperti itu. Nah, apalagi di sini dikatakan tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ya, mahkota yang abadi itu sudah bersifat kekal. Jadi kita harus lebih lagi untuk memperoleh mahkota yang abadi. Terus dikatakan sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Jadi bukan lari, nggak pakai tujuan, sini ke sono, enggak. Bukan berada tanpa tujuan dan bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi bukan petinju yang memukul asal-asalan ke sini, ke sono, nggak kena kesasaran, bukan. Nah, jadi poin yang ketiga, kita harus apa? Harus ada penguasaan diri. Penguasaan diri itu fokus ke tujuan kita. Tujuannya apa tadi? Kekekalan. Jadi fokus, kekekalan, dan jangan habiskan energi untuk hal yang tidak berguna. Jangan habiskan energi untuk hal yang sia-sia, percuma, habis tenaga, habis sumber daya, tidak menghasilkan, rugi. Ya, jadi kayak tadi kalau sembarangan ninju, habis tenaga tapi ada hasilnya nggak ada hasil kalau sembarangan ninju, atau lari nggak pakai tujuan, nggak mencapai tujuan tapi energinya habis. Jangan sia-siakan energi kita, apalagi yang masih muda-muda, banyak energi. Jangan sia-siakan, jangan habiskan energi untuk hal-hal yang tidak berguna, tapi harus gunakan untuk hal-hal yang berguna, yang bermanfaat, dan yang berdampak kekekalan. Apa contohnya? Yang habiskan energi untuk hal yang sia-sia. Apa contohnya? Apa contohnya? Ada gak? Habis energi tapi sia-sia. Apa misalnya umpama mungkin untuk terus ada orang yang nyeselin masa lalu, jadi dia habis energinya, aduh kok saya dulu begini, aduh coba saya harusnya gini. Nah, itu terkuras energinya, emosinya, tapi nggak maju-maju, cuma menyesali masa lalu. Atau rasa bersalah yang terlalu berlebihan, salah ya udah mengaku, minta ampun, tapi jangan sampai berlebihan. Atau juga habiskan energi untuk balas dendam. Ya, ada yang kita kesel sama orang, kita berusaha cari cara buat balas dendam. Itu kita habiskan energi untuk balas dendam. Itu untuk sesuatu yang sia-sia, yang merugikan, ya, yang tidak berkenan di hati Tuhan. Atau juga habiskan energi buat sekedar eksis di medsos. Ada sekarang kan medsos nih lagi itu ya, Instagram, Facebook. Jadi habis energi gimana ya supaya eksis di medsosnya ya, jangan cuma sekedar itu ya. Atau apalagi habis energi untuk main game, ada yang main game sampai habis energi cuma sekedar main game aja. Jangan ya, kita mau belajar, jangan habiskan energi untuk hal yang sia-sia. Itu sembarangan mukul, itu sembarangan tinju, habis tadi tidak berguna. Nah, itu tadi poin yang ketiga ya, yang kita harus menguasai diri, fokus pada tujuan, dan jangan habiskan energi untuk hal yang sia-sia. Jadi strateginya ada 3 ya, kita berjuang, kita rebut, kita lari. Yang kedua, kita harus hidup sesuai peraturan supaya kita bisa mencapai goal kita. Dan yang ketiga, kita harus menguasai diri, fokus pada tujuan, dan jangan habiskan energi untuk hal yang sia-sia. Nah, dalam penguasaan diri ini, apa yang harus kita kuasai? Nah, apa aja yang harus kita kuasai? Di 1 Yohanes 2 ayat 16, ya, di 1 Yohanes 2 ayat 16, kita dikatakan di ayat ini, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu pertama, keinginan daging. Kita harus menguasai diri terhadap keinginan daging. Keinginan daging itu apa? Keinginan jahat yang berasal dari badan kita, itu keinginan daging. Keinginan jahat dari badan kita, tabiat manusia berdosa, itu mesti dikuasai. Jangan sampai keinginan daging yang menguasai kita, tapi kita yang harus menguasai keinginan daging. Keinginan daging anak muda
apa? Apa contohnya? Ada nggak keinginan daging? Nggak ada. Wah, nggak punya keinginan daging semua nih, luar biasa ya. Nah, apa? Contohnya misalnya apa? Mau marah tidak pada tempatnya, berlebihan, emosi-emosi negatif yang meledak, apa? Serakah, anak muda serakah, semua harus buat saya. Percabulan, hati-hati anak muda, jangan ada percabulan, jangan sampai ada ya. Itu juga keinginan daging. Perseteruan, ya perseteruan, berantem, perselisihan, iri, kepentingan diri sendiri. LGBT, sekarang ada LGBT, jangan sesama terus ada cowok yang kayaknya imut gitu, jangan ya. Cowok-cowok kalau cowok imut jangan sampai tergiur ya. Cewek-cewek juga ada cewek maco banget, terus cewek jadi waduh ini kayaknya bisa melindungi, jangan ya. LGBT apalagi banyak hal, atau hawa nafsu yang berlebihan memuaskan keinginan daging sendiri. Misalnya maunya selalu enak-enak, makan enak, jalan-jalan, ingin kaya, boleh porsi secukupnya, tapi jangan sampai menjadi satu keinginan yang berlebihan ya. Itu yang pertama, keinginan daging. Nah, yang kedua berikutnya yang harus kita kuasai juga, keinginan apa? Mata. Keinginan mata itu ingin lihat, ingin punya apa yang dilihat, apa yang dilihat, pengen lihat ini, pengen lihat itu, pengen lihat ini, pengen lihat itu, pengen. Pernah begitu? Lihat apa aja pengen ya. Nah, di slide berikutnya ya kita ya tadi keinginan daging, kedua keinginan mata. Apa aja yang kita lihat kepengen? Oh, yang udah mulai kerja mungkin lihat tasnya udah banyak, lihat tas pengen lagi. Kalau ada berkat dan perlu butuh boleh beli, tapi jangan berlebihan sampai di luar kemampuan atau jadi mubasir. Itu yang nggak boleh ya. Lihat tas pengen, lihat sepatu pengen, lihat baju perhiasan, terus gadget, HP baru beli, ada yang merek baru langsung ganti. Oh masih bisa dipakai, pakai aja ya, nggak usah harus ganti, harus yang ada gunakan maksimal ya. Terus lihat makanan juga orang pengen beli, toto nggak habis, makannya nggak habis ya. Nah itu harus dikuasai keinginan mata. Dulu waktu kerja saya punya teman dia pinjam kartu kredit temennya. Jadi temennya tanya lagi ke saya, Bu Ive, ada si ini mau pinjam kartu kredit saya, kasih nggak ya? Katanya, pinjam kartu kredit buat apa? Mau beli tas, ada model baru branded, katanya mau beli, katanya sekian juta. Bilang, saya tahu orang itu kapasitasnya juga tidak terlalu berlebihan, tapi dia mau beli barang segitu mahalnya. Aduh jangan kasih, terus nanti dia mau cicil, katanya. Terus dia kenapa nggak pakai kartu kredit dia sendiri aja, kan dia punya kartu kredit. Terus kata teman saya, limit kartu kreditnya udah habis, jadi dia mau pinjam kartu kredit orang buat beli tas yang harganya jutaan. Waduh, saya bilang, kasih jangan, kalau kamu kasih kamu menjerumuskan orang itu juga ya. Jadi harus kuasai, jangan lihat apa pengen ya, harus kuasai keinginan mata. Nah, jangan sampai pinjam ya, jangan sampai cicilan, pinjam sebagai pinjol ya, jangan ya, itu bunganya gede, nanti kita bisa terlibat, kita diuber-uber orang ya, jangan ya, kita harus menguasai diri, keinginan mata. Dan yang terakhir apa? Keangkuhan hidup ya, di sini dikatakan di 1 Yohanes tadi 2 ayat 16, keangkuhan hidup. Itu apa? Sombong, karena apa yang dia punya dia sombong. Dia merasa dia punya kekayaan, kedudukan, jabatan, sombong karena apa yang dimiliki. Orang kaya bisa sombong nggak? Bisa. Orang kaya bisa sombong nggak? Bisa. Orang miskin bisa sombong nggak? Oh bisa juga. Ada orang miskin yang sombong? Ada juga ya. Karena sombong nggak pakai modal ya. Kalau selingkuh pakai modal supaya ceweknya mau, mesti pakai modal. Tapi kalau sombong nggak usah pakai modal ya. Sombong aja sendiri ya. Dulu ada bapak-bapak bilang ke saya, Cai, katanya apa? Saya kesel dengan orang kaya punya mobil, aduh nggak ngajakin, aduh lagunya belagu. Terus dia bilang apa, nanti katanya kalau saya kaya, saya punya mobil, saya nggak ajak deh orang, saya nggak mau ajak. Kalau perlu saya mau tabrakin orang yang sombong. Waduh, dia belum punya mobil, udah niatnya mau nabrakin orang ya. Kalau Tuhan kasih mobil, dia tabrakin orang, repot juga ya. Nah, jadi kita nggak boleh sombong. Mau kaya, mau miskin, Tuhan kasih berkat, mengucap syukur, pakai dengan bijaksana. Jangan sombong. Kita katakan sama-sama, jangan sombong. Ya, jangan sombong. Nah, jadi tadi ada 3 yang harus kita kuasai. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, sekarang yang terakhir, dikatakan life goal, atau dalam rangka apa? Topik gedenya life balance ya. Ya, bulan ini life balance. Balance harus seimbang. Sini siapa yang pernah main jotan? Ada yang pernah main jotan? Pernah main jotan mesti apa? Seimbang ya, baru enak ya kan, baru asik. Kalau nggak seimbang, itu di atas terus. Ya
yang ini di bawah terus kan nggak enak, nggak ngenjot-ngenjotan, jadi nggak seimbang. Yang ini diem di atas, yang itu ngegantung di atas. Harus seimbang, balance supaya asik, supaya bisa dinikmati. Nah, banyak hal dalam hidup ini kita harus ada keseimbangan, balance. Nah, khususnya nih anak-anak muda sekarang yang baik sekolah, apalagi udah kerja, mungkin banyak pasti sibuk dengan kerjaan, betul? Yang kerja sibuk dengan kerjaan, betul? Betul ya, saya pernah ngalamin dulu kerja 28 tahun, hampir 30 ya sebelum pensiun, dan saya ngerasain sibuknya bekerja ya. Apalagi waktu awal saya kerja, saya di bagian kartu kredit tuh ngurusin tagihan kartu kredit ya. Dulu masih manual, kalau sekarang kan tinggal lihat di email udah dikirimin. Dulu masih cetak, terus kita ngelipetinnya pakai tangan, belum ada mesin lagi zaman awal, dan saya yang disuruh bertanggung jawab untuk ngurusin kartu kredit itu. Jadi melipetin bisa sampai setengah 1, jam 1 baru kelar. Waktu itu malah cycle-nya baru 1 kali, semua tanggal 15. Jadi sekali turun seluruh pemegang kartu kita lipetin satu-satu, masukin brosur, mesti diamplopin, dilemin, cepretin tanda terima, harus dikirim. Itu sibuk kerjaan ya. Nah, sibuk kerjaan pasti sibuk. Nah, mungkin sekarang juga banyak, saya tahu apa itu ada target ya. Kalau kerjaan ada target, ada deadline ya, ada proyek-proyek yang harus diselesaikan. Anak sekolah juga kan ada, mesti ada tugas, mesti kelar, mesti dikirim, mesti disiapkan, mesti diselesaikan. Ada kesibukan-kesibukan yang harus kita lakukan. Nah, sekarang apalagi anak sekarang selain sibuk kerjaan, juga sekarang banyak sarana untuk apa? Gaya hidup hangout ya. Suka apa? Jalan-jalan. Dulu kita pulang kerja ya pulang. Sekarang banyak, ada 21-nya aja, mallnya banyak, bioskop. Kalau dulu mau bioskop di Nusantara ya, kita dulu kita kalau nonton paling ke Nusantara. Terus sekarang kan di setiap mall ada 21, ada bioskopnya juga ada berbiji-biji, banyak filmnya banyak. Nah, itu juga membuat semakin sibuk anak-anak sekarang ya, dengan hangoutnya, dengan apa, nongki-nongki cantik ya, terus ada kafe, kita makan, jalan-jalan, terus apa, sekarang belum medsosnya, cari tempat yang instagramable, wah ini bisa nih buat ini. Itu membuat kesibukan anak-anak sekarang, kesibukan kita mungkin menjadi sangat sibuk. Tapi kita harus ingat, hari ini kita diingatkan bahwa kita jangan sampai cuma habis untuk hal-hal kerjaan, hangout, hal-hal duniawi semata, tapi harus seimbang, harus hal-hal goal utama kita tadi, kekekalan, jangan sampai lupa, jangan sampai itu kita nggak kejar, jangan sampai salah jadi berat, terlalu berat yang duniawi, sampai itunya di awal nggak dikejar, kita nggak uber, kita nggak capai goal yang sesungguhnya, kekekalan itu ya. Hari ini kita diingatkan harus ada balance, jangan berat cuma hal-hal duniawi. Kita harus ingat bahwa yang kita kejar, goal yang sesungguhnya, yang harus kita perjuangkan adalah kekekalan. Itu kita harus tanamkan. Jadi ingat, tetap harus adakan waktu ibadah, adakan waktu doa, baca Alkitab setiap hari ya. Dulu kalau saya kerja, saya berangkat sih untungnya berangkat pagi, jadi 5:30 kita udah jalan dari rumah. Waktu itu di Jatiwari ini jalanannya macet, jadi pagi-pagi udah sampai kantor, kita berdoa, baca Alkitab dulu di kantor, usaha pokoknya harus lakukan. Nah, jadi ingat, goal kita fokusnya apa? Kekekalan. Jadi kalaupun kerja bukan semata-mata supaya wah dapat bisa senang-senang, happy untuk memuaskan keinginan sendiri, keinginan daging tadi, untuk belanja-belanja, untuk makan-makan, untuk senang-senang supaya kita terhormat, dihargai, bukan semata untuk itu. Tapi kalaupun kita kerja tujuannya untuk kekekalan, memuliakan Tuhan dengan pekerjaan kita. Apa contohnya? Jadi berkat, jadi teladan. Sehingga teman-teman lihat, wah beda. Anak Tuhan jadi berkat, jadi teladan. Terus kalaupun ada berkat, kita pakai juga untuk mendukung pelayanan, untuk memberkati orang lain. Jadi tujuannya sama-sama kerja, tapi tujuannya beda. Karena dikatakan bahwa apapun yang kita perbuatlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik makan, baik minum, dan apapun yang kamu perbuat untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi harus seimbang. Jangan lupa, harus ingat kekekalan tujuan kita. Karena kalau kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri, dengan hal-hal duniawi, kita tidak adil terhadap Tuhan. Kita nggak adil terhadap Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang kasih hidup, Tuhan yang kasih sehat, Tuhan yang kasih berkat, tapi kita tidak mengutamakan, kita nggak menghargai, dan kita nggak fokus kepada Tuhan, tapi sebaliknya cuma kepada hal duniawi. Padahal Tuhan yang kasih berkat, Tuhan yang kasih sehat, Tuhan yang kasih hidup. Kita nggak adil sama Tuhan kalau kita tidak memprioritaskan Tuhan. Dan yang kedua, kita juga tidak adil terhadap diri kita sendiri. Kita nggak adil kepada diri kita sendiri kalau kita cuma sibuk dengan hal-hal duniawi. Kenapa? Karena kita cuma memberi diri kita dengan hal-hal duniawi, hal-hal sementara yang nggak penting-penting amat. Tapi kalau kita
mengasihi diri kita sendiri, kita harus mengisi diri kita dengan hal-hal yang lebih penting, yang lebih bernilai, yang lebih berharga, yaitu kekekalan. Baru kita adil terhadap diri kita sendiri. Bisa dimengerti? Ya, jadi kita jangan sampai istilah orang Jakarta ngempanin ya, ngempanin. Dan cuma ngempanin diri sendiri dengan hal-hal duniawi, dengan kesenangan duniawi. Itu nggak adil dengan diri sendiri. Kita cuma kasih yang duniawi aja, sementara kita tidak mengisi diri kita, nggak mengempani diri kita dengan hal-hal yang bernilai tinggi, hal-hal yang lebih penting, yaitu yang bersifat kekekalan. Kita nggak isi diri kita dengan hal-hal begitu, kita nggak adil dengan diri kita nggak sayang sama diri kita. Tapi kalau kita sayang sama diri kita harus mengisi hidup kita, mengisi diri kita dengan hal-hal yang bersifat kekekalan, yang berdampak kekal ya. Nah, yang kedua, kita juga harus adil antara kegiatan waktu bersama teman dan juga bersama keluarga ya. Jangan sampai cuma sibuk sama teman tapi tidak ada waktu buat keluarga ya. Full sama teman terus dari Senin sampai Jumat sampai Sabtu Minggu, harus balance juga, ada waktu untuk keluarga. Kenapa? Kalau nggak, kita juga nggak adil sama keluarga kita ya. Karena waktu baru lahir kecil, kita udah ada teman belum? Waktu baru lahir nggak ada teman, kita belum punya teman. Yang ada siapa? Keluarga yang ada waktu itu ya, dari kita kecil, yang suruh support sampai kita bisa seperti ini karena keluarga. Nah, waktu siapa yang sekolahin kita? Keluarga. Siapa yang dukung kita sampai sekarang? Keluarga. Jadi jangan sampai udah gede bisa cari duit, ngabisin waktu cuma sama teman ya. Jangan, harus balance juga, harus perhatian juga sama keluarga. Nah, terus yang kedua, kalau ada apa-apa, kalau sampai ada apa-apa, yang akan support siapa? Keluarga yang pasti akan paling support kita. Percaya, saya udah ngalamin, waktu ada papa, ada mama, saya ada apa-apa, papa mama yang pasti sangat bantu, yang sangat peduli dan sangat concern. Dia akan pasang badan, dia segala cara untuk membela kita. Nah, kalau ada apa-apa, keluarga yang pasti bantu kita. Kayak saya waktu itu sakit ya, 2 tahun yang lalu, waktu itu 2020. Nah, siapa yang backup? Ya, Esther sama papanya waktu itu. Saya ingat Esther cari obat, waktu ada satu resep yang harus dibeli. Waktu itu Esther ada cari, atau dia ke apotek mana, pokoknya cari sampai dapat, dia pulang dia bawa obat. Terus dia juga beliin makanan, tahu makanan nggak boleh pakai micin. Nah, papanya di rumah temenin, kalau ada apa-apa udah keluyeng-keluyeng, bantuin, support, siapin makanan, siapin segalanya. Mau nggak mau keluarga yang akan dukung ya. Gitu juga keluarga dari cici saya deket, dia masakin masakan, kirim ke Cipinang dari Jatinegara. Nah, kalau ada apa-apa, keluarga pasti akan support, akan bantu. Jadi kita harus juga menyediakan waktu bersama keluarga. Dan yang ketiga apa? Kalau sampai ada apa-apa, keluarga yang akan paling kehilangan dan terpukul. Ingat, kalau saudara ada apa-apa, pasti yang paling akan berasa kehilangan, yang pasti akan sedih banget dan terpukul itu keluarga. Kalau di kantor ada satu karyawan ada apa-apa gimana? Tinggal cari karyawan baru ya. Kalau karyawan bisa cari karyawan baru. Di gereja kalau ada apa-apa juga bisa digantiin orang. Bisa ada jemaat keluar masuk bisa ya, gereja bisa ganti jemaat keluar masuk. Di kantor juga bisa karyawan keluar masuk karyawan. Tapi di keluarga kan nggak ada yang keluar masuk anaknya, ada nggak? Tuker-tuker anak ganti, besok anaknya tuker-tuker atau ganti orang tua, nggak ada. Kita bisa pindah kantor, bisa pindah gereja, tapi kita nggak bisa pindah keluarga. Di baik-baik keluarga ada satu kesatuan yang awal yang Tuhan ciptakan. Jadi kita harus solid juga di dalam keluarga ya. Jadi kalau kantor karyawan bisa karyawan baru, bisa gonta-ganti karyawan. Gereja bisa, jemaat pindah, bisa tukar. Tapi kalau keluarga nggak bisa, gonta-ganti anggota itu nggak bisa. Ya, kita harus juga solid memperhatikan dalam keluarga. Sekarang coba kita pikirkan, berapa banyak sumber daya kita, waktu, tenaga, daya, upaya, pikiran, materi yang kita habiskan untuk kegiatan duniawi versus kegiatan untuk kepentingan Tuhan, kekekalan. Terus berapa yang sama teman, berapa yang sama keluarga. Yang kita harus balance, minta hikmat Tuhan, sehingga kita bisa jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan yang terakhir juga kita harus balance antara ini nih, aktivitas sama istirahat. Nah, suka pada sakit karena apa? Kurang istirahat ya. Suka ya, bener gak? Suka kecapean. Waktu itu ini sakit, habis kecapean. Habis kurang istirahat, pulangnya malam mulu. Udah kerja pulang, aduh main lagi kemalaman. Besoknya pada masuk angin, besoknya nggak kerja, besoknya nggak ke gereja, besoknya pada batuk, pilek. Jadi aktivitas apapun, aktivitas baik di rohani, gereja maupun aktivitas di kantor sekuler harus diimbangi juga dengan istirahat. Jangan sampai jadi pada sakit ntar nggak efektif kalau sakit. Jangan sampai ntar belum tua udah pada loyo ya.
Dan sampai belum tua udah pada lokso ya, udah pada teler, udah pada habis tenaga. Jadi ibarat kayak lilin, jangan sampai di atas dibakar, di bawah dibakar juga, cepet habis. Nah, supaya bertahan, supaya bisa terus, harus juga jaga istirahat, antara aktivitas dan istirahat ya. Nah, jadi kurang lebih firman Tuhannya seperti ini sampai di sini. Dan sebagai ayat terakhir kita baca di 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Nah, kita baca sama-sama 2 Timotius 4 ayat 7. Nah, sebelumnya mungkin saya ulang sedikit tadi. Jadi dari saya pertama dulu, life kita, tujuan kita adalah apa tadi? Pertama, kekekalan. Karena kita makhluk kekal, tujuannya fokusnya kekekalan. Jangan sampai salah goal, jadi goal bunuh diri. Oke. Kedua, strateginya harus apa? Berjuang, betul, berjuang, rebut, lari. Kedua, betul, sesuai peraturan. Apa? Ketiga, fokus ya, penguasaan diri, fokus, jangan hal yang sia-sia jangan kita lakukan. Nah, terus terakhir kita harus menguasai diri dalam hal keinginan apa? Daging, mata, dan keangkuhan hidup. Nah, kita juga harus hidup balance. Jangan cuma sibuk dengan hal duniawi, harus ingat goal yang sesungguhnya yaitu kekekalan. Juga harus ingat keluarga, dan juga kita harus perlu istirahat di tengah kesibukan kita. Nah, kita baca ayat terakhir sama-sama 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Sorry, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sehingga pada akhirnya kita bisa bilang, aku sudah mengakhiri pertandingan, aku sudah mencapai garis akhir, dan aku memelihara iman, hal-hal kekekalan, hal-hal rohani, panggilan surgawi itu yang sudah aku pelihara, dan sudah aku perjuangkan, dan aku mencapai garis akhir, dan goal, life goal, kita capai goal, dan kita mencapai kemenangan, mendapat mahkota abadi bersama Bapa di surga. Ya, jangan sampai hidup kita sia-sia, salah goal, dan nanti di akhirnya loh, kok ternyata kita goalnya salah, kita akan mencapai kemenangan, kita di situ tidak akan ada kesempatan lagi ya.